Hello, class Joshua level. How are you this morning? I hope you're fine. Okay, before our start to study, now please prepare your book and now prepare your heart. Okay, let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing, for your kindness, for your grace until this beautiful morning. Now we want start to study. Please bless us so that we can understand to about lesson. Thank you Jesus, thank you Lord. In the name of Jesus Christ we pray to you. Amen. Baik, kita masuk dalam pembelajaran kita. Ya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tentu pembelajaran religion yang berjudul pengampunan yang sejati. Nah, pembelajaran 1 ya. Kita masuk dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia dalam Yesus. Kemudian mengerti hakikat dosa manusia kepada Tuhan, ya. Kita harus paham maksudnya dan mengerti dosa itu seperti apa maksudnya. Baik, manusia yang berdosa. Tentunya kita pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan di rumah ya, atau mungkin di aturan sekolah atau dimanapun. Nah, misalnya mungkin berbohong, kemudian menyakiti perasaan orang tua. Nah, ternyata tindakan-tindakan itu bertolak belakang dengan hukum Taurat yang di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Itu ternyata adalah penyimpangan, itu di luar kehendak Tuhan, tentu dengan firman-Nya juga. Nah, itu disebut dengan dosa. Kalau kita melihat dosa menurut Alkitab berarti pikiran, kehendak hati dan tindakan yang melanggar hukum Allah. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 ya. Dosa berarti dosa sudah ada memang sejak manusia tidak taat. Nah, di situ kita mengenal dosa pertama sekali ya. Dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Di sana diceritakan tentu Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Apa? Mereka memakan buah dari sumber pengetahuan baik dan buruk. Nah, pohon sumber pengetahuan itu adalah tanaman yang dilarang. Tentu saat Allah mengetahui perbuatan mereka, Allah mengusir mereka. Dari mana? Tentu dari Taman Eden. Mereka diusir karena tidak mengikuti perintah Allah. Dengan demikian berarti perbuatan mereka adalah dosa. Ternyata dosa terjadi karena manusia ingin memuaskan keinginan diri sendiri. Nah, Adam dan Hawa pun melanggar perintah Allah karena ingin memuaskan diri sendiri. Akibatnya tentu hubungan antara manusia dan Allah hancur. Manusia menjadi jauh dari Allah. Sekali berbuat dosa, tentu manusia cenderung menutupi dosa. Contohnya suatu ketika mereka mengambil buah itu, mereka apa? Mereka sudah melihat diri mereka telanjang, kemudian mereka apa? Berusaha menutupi kesalahan mereka. Ketika Tuhan datang, mereka masih berusaha menutupi. Apa yang mereka katakan? Mereka masih saling menyalahkan. Si Adam ditanya oleh Tuhan, si Adam menyalahkan si Hawa. Kemudian Tuhan menanya si Hawa, Hawa menyalahkan siapa? Ular. Nah, begitu. Nah, ternyata akibat dari dosa itu dampak-dampaknya jadi menutup-nutupi kesalahan ya. Nah, dosa ternyata tidak hanya berupa tindakan pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, namun juga ketika keinginan hati untuk melakukan kejahatan, ternyata derajatnya jauh lebih buruk dari kejahatan itu sendiri. Ketika kita merencanakan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita sudah jatuh dalam dosa. Sama seperti Adam dan Hawa, mereka jatuh dalam dosa karena keinginan hati mereka untuk menjadi sama seperti Allah. Ya. Oleh sebab itu, mengendalikan pikiran dan keinginan hati merupakan hal yang penting. Kita harus kendalikan hati pemikiran kita. Supaya apa? Supaya tidak bertentangan dengan firman Allah, supaya tidak menentang apa yang sudah Tuhan tetapkan ya. Sampai di sini mungkin anak-anak teacher bisa paham ya. Jadi ternyata akibat dari dosa, manusia hubungannya rusak dengan Tuhan. Kemudian apalagi kalau kita lihat dari gambar ini, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Sekalipun memang Tuhan masih mengasihi mereka dengan cara apa? Dengan membuat pakaian dari
kulit binatang yang awalnya mereka membuat cawat dari daun pohon ara, ya. Oke, kita masuk yang kedua. Dikatakan di sini pengampunan melalui Yesus Kristus, ya. Manusia yang berdosa tentu sudah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Oleh sebab itu upah dosa adalah maut. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi dengan demikian Allah yang sama yang telah menciptakan manusia juga telah dikhianati. Meskipun Allah sudah dikhianati atau manusia tidak setia kepada Tuhan, tapi Allah menganugerahkan pengampunan, tentunya agar manusia tidak binasa. Jadi dosa seharusnya dihukum, tapi justru mendapatkan pengampunan yang menakjubkan. Pengampunan dasarkan pada anugerah Kristus yang memperdamaikan dan menebus dosa manusia. Nah, maknanya dalam karya penderitaan dan berpuncak tentu pada penyaliban Yesus Kristus, ya. Pengampunan digambarkan dalam berbagai metafora. Metafora itu seperti gambaran, ya, atau persamaan juga boleh, perbandingan. Ini adalah salah satu majas. Kamu sudah mengerti, sudah tahu lah, ya. Sebab itu sudah diajarkan di SD. Seperti metafora Mazmur 103 ayat 12, jauh timur dari barat dosaku telah dan pelanggaranku telah dibuang, begitu, ya. Nah, dikatakan sih gambaran ini menjelaskan bahwa pengampunan dalam Tuhan Yesus adalah kesempurnaan ilahi. Artinya dosa manusia telah diampuni dan dihapus dari hadapan Allah. Artinya tidak pernah diingat-ingat Allah lagi segala dosa-dosa kita. Tuhan sudah mengampuni karena di dalam karya penebusan Yesus Kristus. Di sini dikatakan akan tetapi anugerah pengampunan ini harus disertai dengan pertobatan yang utuh dari manusia. Iya, kita juga harus bertobat, berbalik dari segala kesalahan kita, tentu berbalik kepada Allah. Di dalam VL dikatakan, kita akan lihat, dikatakan bertobat berarti berputar, berbalik kembali, tindakan berbalik dari dosa kepada Allah, ya. Nah, ini juga mengacu tentu kepada tindakan berbalik dari dosa kepada Allah bagi Israel, yaitu umat perjanjian Allah. Nah, Israel itu adalah umat perjanjian Allah. Nah, ini juga berlaku bagi kita. Kita akan melihat juga dalam perjanjian baru. Apa sih dalam perjanjian baru? Katakan sini bertobat dapat diartikan dalam dua hal. Yang pertama adalah perubahan hati. Perubahan hati berarti pikiran dan sikap berbalik dari dosa kepada Allah. Yang kedua adalah kembali atau berpaling. Nah, dengan demikian bertobat berarti berbalik kepada kehendak Allah. Seorang yang bertobat harus bersedia mengubah pikiran, sikap lamanya menjauhi dosa. Contohnya seperti Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus sebelumnya namanya adalah Saulus. Ia adalah seorang yang sangat membenci pengikutnya, khususnya membenci orang Kristen pada waktu itu, ya. Namun Allah mengubahnya menjadi pemberita Injil yang terkenal. Saulus mengalami perubahan hati dan tingkah laku. Waktu itu dia sangat membenci Tuhan Yesus, tetapi saat ini apa? Mengasihi Tuhan Yesus. Hidup Saulus berbalik. Ya, semula ia memusuhi Tuhan Yesus, tapi kemudian memihak kepadanya. Tentu menjadi tokoh yang penting dan bekerja keras dalam penyebaran Injil Kristus. Kita belajar dari Paulus. Apa yang kita pelajari? Dia bisa mengontrol diri. Dia tidak mau lagi jatuh atau melakukan kesalahan yang sama. Dia selalu konsisten dalam perubahan hati, dalam menjaga hatinya maksudnya. Nah, ini yang kita perlu pelajari. Nah, berdasarkan firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 13 ayat 16, apa kita lihat? Yang pertama, menaruh pengharapan hidup hanya kepada kasih karunia Tuhan. Dikatakan artinya sebagai remaja kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan serta perencanaan masa depan. Ya, yang kedua, hidup sebagai anak-anak yang taat. Tentu ketaatan dalam konteks ini ketaatan kepada Tuhan melalui firman-Nya.
Nah, Alkitab memuat kesaksian bagaimana Tuhan menuntun umatnya pada masa lalu dan isinya selalu relevan dengan kehidupan masa kini. Yang ketiga, menolak untuk menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu selalu bertolak belakang dengan karya Roh Kudus dalam hidup manusia. Seseorang yang membuka diri kepada tuntunan Roh Kudus akan menghasilkan perbuatan, kerajinan, dan kerja keras yang menuntun ia hidup dalam kekudusan. Nah, inilah yang menjadi penjelasan teacher hari ini. Teacher berharap kamu boleh kembali baca buku kamu, tentunya di halaman yang kedua sampai halaman yang ke-7. Nanti lebih jelasnya lagi dibaca. Kalau seandainya ada hal-hal yang tidak dipahami, boleh tanya teacher ya. Nanti ini sangat penting juga penjelasan teks Alkitab ya, dalam Yehezkiel 18 ayat 32, kemudian Lukas 15 ayat 7, nanti kamu baca supaya memperjelas materi kita hari